Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SPD dengan NIM 250500100342, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Kampar Timur dengan materi menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Sekian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Anja Eriani, Anissa Ulhusna, Arnold Sibagaria, Bella, Cici, ada suratnya, Devia, Gusti Nurmala, Hafazo Yansyah, Hafiz Abdullah, Hafiz Dulga, Kalpi, Kaila, Muzaki, Muhammad Zaki, Nabila Awalia, Nabila Binsa, Nurul Fazila, Resya Adila, Rido Irwansyah, Siren Okta. Nah, jadi satu orang yang tidak hadir sakit ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Baik. Semangat? Semangat. Sarapan? Berarti semuanya sudah sarapan, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kalian sudah makan, sudah sarapan, perut sudah terisi. Dan coba perhatikan sekelilingnya, di atas meja, di bawah bangku, jika ada sampah, kemudian mana tahu ada kawan kalian yang belum pikir tadi. Nah, bersih? Nah, tolong diperlihatkan juga penampilannya, apakah baju sudah dimasukkan, jilbab sudah rapi? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Nurul, silakan semuanya berdiri. Di sanalah aku berdiri
Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Nah, agar lancarnya pembelajaran kita pada hari ini, perlu Ibu ingatkan lagi kesepakatan yang pernah kita buat di awal pembelajaran dulu. Siapa yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Siapa masih ingat? Tolong tunjuk tangan. Nah, ada pada lupa ini. Nah, masuk kelas tepat waktu. Apa lagi? Nah, menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Berbicara yang baik dan sopan kepada guru maupun teman. Apa lagi? Fokus dalam sistem pembelajaran. Fokus dalam sistem pembelajaran. Jangan ada yang berpikiran di luar. Mana tahu badannya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Banyak yang seperti itu ya kan? Nah, ada lagi? Bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatan sendiri. Iya, bertanggung jawab atas ucapan sendiri. Makanya kita itu nak sekolah kita diharuskan berbicara dengan yang sopan. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik atau tidak berpendidikan. Itu makanya kita ini bersekolah. Nah, alhamdulillah mungkin kalian sudah atau masih ingat tentang kesepakatan. Semoga dari kesepakatan hari ini tidak ada yang permisi. Proses pembelajaran juga mudah kalian dapatkan. Nah, agar kita semangat belajar, agar kalian fokus belajar, marilah sejenak kita menggerakkan badan, menggerakkan tangan untuk kita melakukan sebuah SDG. Ya. Dan Nabila Nisa maju ke depan, bisa dibantu kawannya, nak. Nah, semuanya wajib semangat ya. Ya, Bu. Nah, silakan. Nah. Gerak. Semangat. tentang suatu hal disertai dengan alasan atau bukti
kita pada hari ini, Ibu akan memperlihatkan ke kalian dulu sebuah video yang nantinya akan kalian tebak. Nah, tebak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang opini dan fakta. Lihat kan adegan. Kamu tahu nggak, Hanifah? Nggak tahu. Ya kan aku belum kasih tahu. Oh iya, sushi itu makanan terkenal di dunia loh. Biasa aja sih. Kamu mah gitu, gak modern, gak gaul tahu. Kan aku belum pernah makan sushi. Nah, kita akan adegan. Baju kamu baru ya? Enggak kok, udah lama. Maksudnya udah lama di toko nih. Kamu itu bisa aja. Bagus ya bajunya, tapi menurutku lebih bagus lagi kalau warnanya hitam, lebih kalem. Ngomong-ngomong, di mana tuh bajunya? Beli di toko online dong. Pasti mahal. Enggak kok, harganya cuma 100.000. Wah, murah banget. Nah, jadi dari tayangan yang sudah ditayangkan ini, siapa yang bisa mengarahkan atau menebak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa menebak? Nah, iya, menentukan. Iya, betul sekali. Karena apa? Karena di sini orang ini melihatkan adegan perbedaan, atau apakah misalnya adegan pertama dia menunjukkan makanan sushi. Padahal dia ada yang suka makanan sushi, padahal yang kawannya lagi tidak kan? Makanya itu dikatakan sebagai opini. Hanya pendapat dia sendiri. Ya, kasih tepuk tangan untuk Rido dulu. Tahu kalian maksud yang kita bahas pada hari ini. Ibu akan menjelaskan. Nah, dari materi ini atau materi teks argumentasi dengan kaitannya dengan fakta dan opini. Jadi perlu sekali kita mempelajari tentang teks argumentasi. Nah, mempelajari teks argumentasi ini melatih kita untuk berpikir secara kritis. Apa berpikir secara kritis? Kritis, kreatif. Nah, kritis kan mengarah kepada kreatif. Kita berimajinasi atau berpikir secara logis atau berdasarkan logika. Iya, betul sekali. Nah, untuk menyampaikan sebuah pendapat. Nah, dari kemampuan inilah kita bisa mengemukakan sebuah alasan yang logis untuk meyakinkan orang secara tepat. Nah, selain itu, mempelajari teks argumentasi juga membantu kita untuk memahami perbedaan sudut pandang yang berbeda. Sehingga bisa berdiskusi secara lebih terbuka dan menghargai perbedaan pendapat. Karena apa? Beda orang jelas berbeda pendapat. Banyak masyarakat sekarang yang salah persepsi, lain dari terima, lain yang disampaikan. Dan itu juga mengarah ke dalam teks argumentasi. Jadi keterampilan yang seperti ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam pendidikan atau dalam lingkungan sosial yang bersangkut paut dengan masyarakat. Nah, jadi untuk itu makanya kita harus
opini dalam teks argumentasi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan kalimat fakta. Dan jadi nantinya kalian akan menemukan sebuah kalimat fakta dalam teks argumentasi. Menemukan kalimat fakta dan opini dengan tepat dari teks argumentasi yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan pentingnya fakta dan opini dalam penyusunan argumentasi yang logis atau berdasarkan logika. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama, empati, dan saling menghargai selama diskusi atau dengan integrasi P yang pasti E. Nah, intinya nanti kalian berdiskusi itu dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk adanya empati terhadap sesama, kemudian saling menghargai pendapat kawannya. Inilah kita menggunakan integrasi pasti E. Dan kita masuk kegiatan inti. Dan pada hari ini kita akan melakukan model pembelajaran PASE. Apa itu PASE? Problem Based Learning. Nah, ini nanti akan menunjukkan Anda ke dalam suatu permasalahan yang nantinya akan kalian selesaikan dalam berkelompok. Jadi berdasarkan permasalahan baru nanti kalian pecahkan terkait dengan materi yang akan kalian selesaikan, nanti akan kalian hadapi. Nah, jadi misalnya permasalahan seperti apa, Bu? Nah, misalnya permasalahan mengapa terjadi kesalahpahaman dalam berargumentasi dalam teks, dalam menemukan kalimat fakta dan kalimat opini. Siapa yang bisa menjawab? Nah, mengapa terjadi kesalahpahaman dalam berargumentasi dalam menemukan kalimat fakta dan kalimat opini? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Hari Do, apa Do? Itu masalah dalam komunikasi atau miskomunikasi. Iya, masalah dalam komunikasi atau miskomunikasi. Kasih tepuk tangan untuk Rido. Ya, kadang yang saya katakan masalah dalam komunikasi itu penyampaiannya kurang tepat, maksudnya kurang jelas, makanya salah yang diterima, salah yang disampaikan. Selain itu ada lagi Do. Ada lagi. Apa lagi? Faktor psikologis dan emosional. Faktor psikologi dan emosional. Nah, kenapa gitu? Karena salah pendapat tadi orang langsung beremosi. Nah, tidak dicari dulu bukti kebenarannya. Maka dari itu kalau kita menemukan sebuah pendapat itu jangan langsung disampaikan dulu sama orangnya. Cari buktinya dulu agar apa? Agar orang lain itu tidak tersinggung. Nah, itu yang disebut dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Dan selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kalian penjelasan sedikit tentang yang mana itu kalimat opini atau menemukan kalimat opini dalam teks argumentasi. Nah, ini pengertian teks argumentasi sudah kita bahas ya. Nah, strukturnya juga sudah kita tinggalkan, ciri-ciri juga sudah. Nah, ini lagi membedakan fakta dan opini. Nah, kalimat fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum. Ya apa tidak itu? Ya. Misalnya mengarah ke, bisa dibuktikan dengan data, angka, waktu, tempat, misalnya bersifat objektif, tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Buat contohnya dulu misalnya seperti ini. Pada setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan Indonesia itu, kemudian dan jam 10.00 itu detik-detik proklamasi kemerdekaan. Apakah itu mengarah kepada fakta? Ya. Di mana meletakkan angkanya? Nah, angkanya tadi ada di tanggal, yaitu 17 Agustus. Waktunya mana tadi? 10.00. Tempat. Misalnya tempatnya misalnya begini. Setiap tanggal 17 Agustus kita upacara bendera di lapangan kantor camat Kampang. Nah, di mana letaknya tempatnya? Kantor camat tempatnya. Makanya kalau ini bersifat objek itu, kalau bersifat objek itu maksudnya kalau data yang kita dapatkan itu benar-benar adanya. Tetapi kalau bersifat subjektif itu datanya belum tentu benar atau belum tentu ada. Nah, atau masih dipikirkan.
disebut dengan opini tadi. Opini dulu. Opini adalah pendapat atau perkiraan atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan bisa dibuktikan secara dan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, bagaimana itu, Bu? Nah, biasanya orang yang beropini itu dia menjawab dari pernyataannya saja atau dari yang dia pikirkan saja, padahal belum tentu benar lagi kan. Nah, belum ada data atau bukti yang ingin disampaikan. Bersifat subjektif. Bersifat subjektif itu maksudnya datanya itu belum tentu benar, belum tentu ada, masih diperkira-kirakan. Nah, sering memakai kata menurut saya berarti pendapat dia sendiri. Nah, biasanya kalau yang mengarah ke opini itu dalam kalimat itu dia berpendapat menurut saya lebih menurut saya makanan pedas itu membuat kita bahagia. Misalnya, padahal itu pendapat dia, sebenarnya tidak semua makanan pedas itu orang menyukainya, ya kan tidak? Contohnya. Kemudian tidak selalu disertai dengan data yang valid. Nah, tidak disertai dengan data yang valid itu itulah disebabkan dia mengira-ngira tadi atau pendapat dia sendiri. Nah, itulah perbedaan antara fakta dan opini. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan boleh? Ada atau sudah paham tentang pengertian dari fakta dan opini? Sudah. Perlihatkan dulu perbedaan. Nah, ini membedakan dari faktor, ciri-ciri, teks, argumen, teks, fakta dan opini. Sekarang kita baca aja sekitar dulu ya. Ciri-ciri fakta adalah dalam teks argumentasi itu menyajikan data atau bukti nyata yang bisa diverifikasi. Nah, diverifikasi itu ada dia datanya atau pasti dia itu dikatakan verifikasi, dapat dibuktikan. Kemudian digunakan sebagai dasar penguat pendapat atau klaim. Kemudian disajikan dengan bahasa yang objektif, jelas dan tidak mengandung penilaian pribadi. Yang keempat, bisa berupa hasil penelitian, angka, statistik, pernyataan ahli atau peristiwa nyata. Dan selanjutnya menjadikan landasan utama agar argumen terlihat logis dan meyakinkan. Intinya dari kalimat fakta itu ada pembuktiannya. Nah, kita balik ke ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama menunjukkan sikap, pendapat atau sudut pandang penulis. Biasanya muncul sebagai penafsiran atau kesimpulan dari fakta. Nah, kesimpulan dari fakta atau kalau biasanya kesimpulan dari fakta ini menerjemahkan yang fakta. Nah, setelah fakta itu dalam kalimat itu baru diterjemahkan oleh opini. Biasanya nanti dijelaskan menggunakan bahasa subjektif, kata seperti sebaiknya. Berarti sebaiknya, berarti kalau sebaiknya itu kan kata sebaiknya itu kan menurut dia saja. Nah, sebaiknya menurut saya perlu, penting. Nah, itu pendapat pribadi. Yang keempat, tidak dapat dibuktikan secara mutlak karena sifatnya penilaian. Berfungsi untuk mempertegas posisi penulis dan mengarah pembaca agar setuju. Nah, ini kaitannya lagi biar yang lebih selain membedakan fakta dan opini, kaitan fakta opini juga ada. Apa kaitannya? Kaitan fakta dan opini dalam teks argumentasi yang pertama. Fakta berperan sebagai dasar yang objektif dan dapat dibuktikan. Nah, yang kedua, sementara opini berfungsi sebagai penafsiran atau sikap terhadap fakta tersebut. Nah, penafsiran ini berarti penafsiran dari fakta. Kemudian keduanya penting karena fakta memberikan bukti yang menguatkan argumen. Kedua, penting karena fakta memberikan bukti yang menguatkan argumen, sementara opini mungkin tidak jelas mungkin ya. Nah, sementara opini memberikan arah, penekanan dan sudut pandang tanpa fakta, opini hanyalah menjadi pendapat yang lemah. Nah, ini katanya kaitannya. Tanpa fakta, opini hanyalah pendapat yang lemah. Nah, sementara opini, fakta hanya berupa data tanpa makna. Jadi kaitannya di sini, kalau tidak ada fakta dalam opini, maka opini itu hanya jika tidak ada fakta dalam opini itu hanya sebagai pendapat yang lemah. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada opini dalam fakta, maka
Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan bangsa. Menurut data BPS tahun 2022, rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia baru mencapai 8,69 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan negara maju. UNESCO mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 120 negara dalam Indeks Pembangunan Pendidikan. Posisi ini relatif rendah dibandingkan negara tetangga. Menurut saya, rendahnya peringkat ini menandakan pemerintah harus lebih serius meningkatkan mutu pendidikan. Data Kemendikbudristek tahun 2021 menyebutkan bahwa 75% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas. Kondisi ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa. Saya berpendapat bahwa penempatan guru profesional di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama pemerintah. Laporan Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 30% lulusan SMA di Indonesia siap memasuki dunia kerja tanpa pelatihan tambahan. Ini membuktikan masih ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya lebih menekankan keterampilan praktis agar siswa siap bersaing. UNICEF melaporkan pada tahun 2022 bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan 60% siswa mengalami penurunan capaian belajar. Dampak ini tentu akan terasa pada kualitas generasi di masa depan. Menurut saya, pemerintah perlu memperluas akses teknologi digital agar pembelajaran daring lebih efektif. Silakan. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan atau alur kegiatan kita atau kelompok kalian hari ini. Misalnya, yang pertama, yang setiap kelompok wajib mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan atau sudah Ibu instruksikan. Apa itu, Nak? Yang kedua, Ibu akan memfasilitasi Ananda atau membimbing Ananda dalam mengerjakan tugas dan mengamati kawan atau teman sekelompoknya. Mana tahu ada yang tidak bekerja, makanya akan Ibu amati itu tersebut. Kemudian yang ketiga itu setelah Ananda selesai mencatat lembar kerja, nanti akan kita presentasikan di depan. Kemudian kelompok yang lain atau kelompok yang di sini silakan bertanya dan memberikan tanggapannya. Nah, itu alur kegiatan kita pada sekalian. Dan silakan dicari-cari, dilihat dulu, dibaca teksnya. Yang mana tidak paham silakan ditanya. Silakan bekerja. Silakan dibuat nama kelompoknya dulu ya, Nak, ya, biar tahu Ibu kelompok berapa, baru disalin. Ya, tugas berkelompok ini, makanya di sini nanti kalian kita ini bekerja sama, saling mendengarkan atau pendapat orang lain atau pendapat kawan kita masing-masing. Ya, silakan.
Ini teks yang membuat anak nanti biar jelaskan. Ini teks argumentasi yang dibacakan itu. Kalau ada kalimat yang membingungkan, silakan ditanya. Mana tahu membedakan fakta dan opini itu kalian mungkin dalam satu kata atau satu frasa itu membingungkan kalian misalnya. Silakan ditanya. Boleh. Kalau ini kan data berarti kata datanya kan itu kan sudah ada data. Berarti datanya memang sudah ada, maka data dari Kemenaknya berarti sudah diteliti. Nah, maka dia jadi udah pasti
Iya. Nah, mulai. Semangat. Semua. Nah, kelompok satu, silakan maju ke depan nak, dengan melakukan presentasi. Nah, ingat yang sudah ibu katakan tadi, alur kegiatan. Jadi kelompok yang di belakang silakan bertanya dan kelompok di depan silakan menanggapi. Dan silakan maju ke depan. Nah, semuanya saja. Selanjutnya ada apa Pak? Oh, Pak ya. Nah, yang itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Sebelumnya, saya Anissa Ulisna sebagai moderator. Saya sebagai pembaca Nabila Nisa. Saya Aceh Erdiani. Saya Akmal Zayansa. Saya Nana Fernandes. Saya Muzaki Ramadan. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Nisa. Ya, nah yang lain tolong tegakkannya nak ya. Nah, nanti kalau kalian tidak paham silakan kalian bertanya. Tes argumentasi pendidikan berkualitas untuk masa depan. Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan bangsa. Menurut data BPS tahun 2022, rata-rata anak lulus sekolah masyarakat Indonesia baru mencapai 8,69 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagai besar penduduk Indonesia hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan negara maju. Data Kemendikbudristek tahun 2021 menyebutkan bahwa 75% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas. Kondisi ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa. Saya berpendapat bahwa penempatan guru profesional di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama pemerintah. UNICEF melaporkan pada tahun 2022 bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan 60% siswa mengalami penurunan capaian belajar. Dampak ini tentu akan terasa pada kualitas generasi di masa depan. Menurut saya, pemerintah perlu memperluas akses teknologi digital agar pembelajaran daring lebih efektif. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Nah, ini buka sesi pertanyaan dan kelompok siapa yang ingin bertanya silakan. Nah, kelompok 2. Apa pertanyaannya kelompok 2? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Firmansyah dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, yang mana pertanyaannya adalah fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan suatu bangsa. Mengapa pendidikan berkualitas menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan bangsa? Sekian, terima kasih. Boleh diulang lagi? Yang lagi.
Pertanyaannya adalah, fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat memengaruhi perkembangan suatu bangsa. Mengapa pendidikan berkualitas menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan bangsa? Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Fakta Irawan dari kelompok 3 akan bertanya. Faktanya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Apa saja tantangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya agar masa depan bangsa lebih cerah? Nah, paham? Nah, pahami pertanyaannya. Nah, kalau mengarahkan ke situ, silakan langsung dijawab, boleh. Sudah? Sudah. Nah, satu lagi. Dan kalian dengarkan jawaban dari kelompok 1. Jika jawabannya kurang masuk akal, silakan ditanggapi. Boleh ya? Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan 1 yang ditanyakan tadi oleh Rido dan dijawab oleh Nanda. Nah, Rido. Jawaban dari pertanyaan Rido adalah pendidikan berkualitas memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan generasi produktif dan inovatif. Dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, teknologi, dan sosial secara efektif. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama agar bangsa bisa maju dan bersaing di tingkat global. Iya, jadi pendidikan sebagai kualitas utama dalam meningkatkan pendidikan yang global. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Hafaza. Ngapa Zo? Bacakan pertanyaannya dulu apa Zo ya, biar kawannya tahu apa pertanyaannya. Dari sini, faktanya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Apa saja tantangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya agar masa depan bangsa lebih cerah? Ya, apa tantangannya? Jawabannya, tantangan utama meliputi ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil, kurangnya kualitas guru, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Ya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperkuat program pelatihan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau daerah terpencil. Dukungan masyarakat juga penting agar pendidikan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Ya. Dan itu jawaban dari si Hafazo kelompok 1 karena banyak di tempat-tempat lain, misalnya di pedesaan yang terpencil-pencil itu kurangnya sarana dalam pendidikan, mejanya kadang tidak ada. Nah, anak-anak itu belajar dalam keadaan duduk di bawah. Karena apa? Karena fasilitasnya yang kurang memadai. Kemudian di daerah terpencil juga banyak anak-anak yang menyeberang sungai untuk bersekolah. Nah, maka dari itu seharusnya kita ini bersyukur karena kita terletak di yang tempat sekolahnya strategis. Nah, maka dari itu tuh pandanglah nak dengan sekolah-sekolah lain. Nah, dan kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita alami pada saat ini. Nah, kasih tepuk tangan untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Tolong dipahami lagi pertanyaannya. Nah, kalau membingungkan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
dan menuliskan kalimat opini dalam tes argumentasi. Sebelum itu saya menjelaskan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rido Firmansyah. Saya Rifia Risa Putri. Saya Rusti Nurmanika. Saya Muhammad Zakir Farezi. Saya Menjadi Komunitas. Pada presentasi kami kali ini kami akan menentukan kalimat opini dalam tes argumentasi yang judulnya adalah pendidikan berkualitas untuk masa depan bangsa, yang mana kami telah menemukan kalimat opini dalam tes argumentasi dan telah kami diskusikan bersama dengan 5 jawaban kalimat opini yang kami dapatkan. Kalimat opini yang pertama adalah 1. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan negara maju. Kalimat opini kedua, menurut saya, rendahnya peringkat ini menandakan pemerintah harus lebih serius meningkatkan mutu pendidikan. Kalimat opini keempat, oleh karena itu, ketiga, saya berpendapat bahwa penempatan guru profesional di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kalimat opini keempat, oleh karena itu, kurikulum sebaiknya lebih menekankan keterampilan praktis agar siswa siap bersaing. Kalimat opini yang kelima, menurut saya pemerintah perlu memperluas akses teknologi digital agar pembelajaran daring lebih efektif. Nah, kasih si pertanyaan. Baik, pada sesi kedua ini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fernandes dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa yang menjadi alasan utama dalam opini tersebut bahwa pendidikan berkualitas sangat penting bagi masa depan bangsa. Bisa diulang lagi. Apa yang menjadi alasan utama dalam opini tersebut bahwa pendidikan berkualitas sangat penting bagi masa depan bangsa? Alasan utama yang ditanyakan ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Menurut opini, pendidikan berkualitas untuk masa depan bangsa, apa dampak negatif jika pendidikan tidak berkualitas? Apa dampak negatifnya? Banyak itu ya nak ya. Udah dapat jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan tadi oleh Ananda. Yang pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan utama dalam opini tersebut bahwa pendidikan berkualitas sangat penting bagi masa depan bangsa? Jawabannya adalah, alasan utama adalah pendidikan berkualitas dapat membentuk sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing sehingga mampu membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan. Ya. Kasih tepuk tangan untuk Lanjut pertanyaan kedua. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bertanya Nurul. Pertanyaannya, menurut opini pendidikan berkualitas untuk masa depan bangsa, apa dampak negatif jika pendidikan tidak berkualitas? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah bangsa akan tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sulit bersaing dengan negara lain, yang akhirnya menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Makanya dampak pendidikan itu sangat besar untuk kita, apalagi kalian yang sekarang ini, kalian yang membuat bangsa ini menjadi maju, negara menjadi maju. Nah, memasukkan itu. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan lebih kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peran fakta dalam argumentasi. Peran fakta dalam argumentasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami ingin perkenalan diri dulu. Saya Harfi Fauzi. Saya Nur Bagarian. Saya Islamira. Saya Siran Akta Irawan. Saya Bella Zahira. Baiklah, kalimat fakta dari LKPD yang nomor 1. Menurut data BPS tahun 2022, rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia baru mencapai 8,69 tahun. Dari fakta dalam argumentasi yang kami dapat simpulkan adalah fakta ini memperkuat argumen bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arnold. Yang kedua, UNESCO mencatat Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 120 negara dalam Indeks Pembangunan Pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, sehingga argumen perlunya perbaikan lebih meyakinkan lagi. Ketiga, data Kemendik tahun 2021 menyebutkan 75% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas. Pada faktanya, fakta ini mendukung argumen bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga pendidik. Yang keempat, laporan Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan hanya 30% lulusan SMA siap kerja tanpa pelatihan tambahan. Peran fakta dalam argumentasi ialah fakta ini memperkuat argumen bahwa kurikulum belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kelima, UNICEF tahun 2022 melaporkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan 60% siswa mengalami penurunan capaian belajar. Peran faktanya, fakta ini memperkuat argumen bahwa akses teknologi dan metode pembelajaran digital harus ditingkatkan. Baiklah, ada yang kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Nah, satu pertanyaan saja ya. Nah, yang pertanyaan pertama. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya nama saya Agus Sabila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa penggunaan fakta penting dalam menyampaikan argumentasi tentang pendidikan berkualitas? Mengapa penggunaan fakta penting dalam menyampaikan argumentasi tentang pendidikan berkualitas? Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Nah, pertanyaan Devia satu ya. Oke, Divya. Silakan Devia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Sabri dari Kementerian Pendidikan. Apa peran fakta dalam argumentasi yang berjudul pendidikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah kelompok satu, kelompok selanjutnya berarti hanya sekedar diperlihatkan saja ya nak ya, tentang materinya atau dibaca ulang kembali. Nah, jadi dari materi kita pada hari ini, adakah ingin yang ditanyakan? Dari yang kita jelaskan fakta dan opini, kemudian tentang yang 4 kelompok yang sudah maju tadi. Adakah yang ingin bertanya tentang fakta dan opini? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang kita melakukan refleksi dulu. Nah, silakan dikeluarkan kertas sticky note-nya. Nah, per kelompok minimal 2 ya, menuliskan di depan. Nah, silakan. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Silakan dituliskan di kertas biasa dulu. Silakan dituliskan 2 orang per kelompok. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Itu pertanyaan pertama, silakan dituliskan 2 orang per kelompok saja. Sudah? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran hari ini? Apa perasaan kalian, bahagia kah? Atau sedih kah karena tidak mengerti semisalnya? Ya, itu soal kedua. Yang perlu nanti apakan ya, bacakan di meja saja. Nah, sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Nah, silakan dibacakan Rido. Bacakan berdiri. Nah, apa yang Rido rasakan atau yang kelompok kalian rasakan dalam pelajaran hari ini? Berdiri Rido. Ya. Perasaan yang kami rasakan adalah senang dan bahagia karena kami dapat mengetahui atau mengerti tentang cara mengetahui kaitan dan dapat membedakan antara kalimat opini dan fakta. Bagi orang yang membacakan refleksi kelompok Bella, silakan Bella, dibacakan Bella. Pada pembelajaran ini kita dapat mengetahui apa perbedaan dari kalimat fakta dan opini Ya. dalam kehidupan sehari-hari serta kaitan antara keduanya. Iya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Rido, silakan disimpulkan Rido. Apa yang Rido dapatkan, nak? Atau siapa yang selain Rido misalnya? Rido, silakan. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui kaitan kalimat fakta dan opini serta dapat membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Iya. Yang mana kalimat fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara Iya. objektif, universal dan konsisten. Ya, kasih tepuk tangan untuk Rido. Kalau kalimat
wabarakatuh.